Jadi di Sudah, Bu. sini terkait dengan perhitungan bunga wesel ya. Jadi kayaknya teman-teman lupa ya apa itu wesel, apa itu piutang wesel. Masih ingat ya? Agak lupa sih, Bu. Agak lupa ya. Jadi oke lah kita tarik dulu ke belakang gitu ya. Nah, jadi wesel ini sebetulnya adalah piutang yang di apa dilakukan oleh kedua belah pihak perusahaan atau dilakukan oleh dua perusahaan yang dasarnya adalah surat. Jadi ada hitam di atas putih lah istilahnya. Jadi piutang ini ada perjanjian tertulisnya. Dan wesel ini dibagi menjadi dua ya, ada wesel bayar, ada wesel tagih. Jadi keduanya itu ada suratnya, ada hitam di atas putihnya. Kalau teman-teman lihat penjelasan di PPT saya gitu ya, pasti sudah jelas. Jadi piutang yang didukung oleh perjanjian tertulis, baik surat wesel maupun surat promis. Jadi ada dua jenisnya ya, ada yang namanya wesel, ada yang namanya promis. Kalau promis itu jelas ya kelihatan, oh berarti isinya janji gitu ya. Janji apa? Janji untuk membayar, apa janji untuk apa namanya? Ini nih, surat wesel adalah surat berharga yang berisikan perintah baik dari pihak pemberi utang kepada pihak yang memiliki utang untuk membayar sejumlah kas tertentu sesuai dengan sesuai dengan yang tertera pada surat perjanjian pada tanggal yang sudah ditetapkan. Jadi di dalam surat wesel tersebut berisikan perintah. Jadi ini adalah wesel bayar gitu ya kalau dari pengertiannya. Tapi kalau wesel piutang yang ada dasarnya promise gitu ya, adalah yang berisi tentang janji untuk membayar gitu ya. Si yang berhutang itu menuliskan hitam di atas putih terkait dengan janji dia untuk membayar. Jadi ada dua jenis ya. Jadi surat wesel ada dan juga surat promise yang berisikan perintah dan juga yang berisikan janji. Cuman yang biasanya keluar adalah terkait dengan weselnya. Jadi yang berisikan perintah untuk memberi utang. Nah, di sini ada beberapa klasifikasinya, jadi ada jatuh tempo dan lain-lain gitu ya. Kita langsung saja ke perhitungannya. Jadi yang membuat beda antara piutang wesel dan piutang dagang gitu ya. Kalau piutang dagang itu biasanya tidak ada hitam di atas putihnya kayak surat wesel ini gitu ya. Ya cuman ada faktur dan lain-lain untuk bukti dari adanya piutang dagang tersebut. Tapi kalau piutang wesel ini memang lebih rinci dituliskan di dalam surat perjanjian tersebut. Jadi di surat wesel ini juga tertera yang namanya bunga wesel. Salah satu pendapatan perusahaan ketika perusahaan itu memberikan piutang kepada koleganya gitu ya, adalah bunga kalau misalkan perusahaan itu memberikan surat weselnya. Jadi di sini kita harus menghitung juga yang namanya bunga wesel. Nah, caranya adalah bunga wesel sama dengan jangka waktu wesel dikalikan dengan tingkat bunga dan dikalikan juga dengan nominal weselnya. Nah, untuk lebih mudahnya di sini ada suatu contoh. Ada PT Sumber Rejeki menerima promis dari PT Agung Makmur senilai 2 juta. Kalau dari penjelasan ini yang berhutang siapa nih? Yang berhutang Sumber Rejeki atau Agung Makmur? Dari PT Sumber Rezekinya yang utang, Bu. Oke, betul. Karena apa? Di sini terteranya adalah surat promis. Promis itu kan adalah janji untuk bisa membayar suatu utang gitu ya. Jadi si PT Sumber Rejeki itu berhutang gitu ya. Dia bilang bahwa aku bisa nih bayar utang gitu ya. Makanya aku utangin gitu ya ke PT Agung Makmur sebesar 2 juta. Jangka waktunya adalah 3 bulan dengan tingkat bunganya 18%. Kita tahu bahwa ketika ada transaksi utang piutang pasti ada yang namanya bunga gitu ya. Memang tidak semua tapi umumnya seperti itu. Dan jatuh temponya adalah 23 Oktober karena 3 bulan dari Juli sampai dengan Oktober di tanggal yang sama.
Nah, di sini nominal Wesel-nya sudah kita ketahui yaitu 2 juta, bunga Wesel-nya, nah dihitung dengan rumus yang sudah saya tuliskan di atas ini ya. Bunga Wesel itu rumusnya seperti apa? Kita hitung di sini. Bisa dibolak-balik karena apa? Ini adalah rumusnya perkalian. Bunga Wesel-nya dulu di depan, jangka waktunya Wesel dulu di depan, atau jangka waktu Wesel-nya di belakang, terserah karena memang perkalian dibolak-balik pun hasilnya akan sama. 18% dikalikan dengan 3/12. Kenapa per 12? Karena di sini dicantumkan jangka waktunya adalah 3 bulan. Kalau hari berarti dibagi berapa? Kalau misalkan berjangka 365. waktu, oke, 360 biasanya yang dipakai di akuntansi, periode akuntansi gitu ya. Kalau hari 360, kalau tahun berarti nggak usah dibagi gitu ya. Jadi langsung dikalikan dengan berapa tahun, dikalikan dengan nominal Wesel-nya. Sehingga kita ketemu bunga Wesel-nya adalah 90.000. Nah, berarti jumlah yang harus dibayar oleh PT Rejeki, PT Sumber Rejeki ke PT Agung Makmur adalah sebesar nilai Wesel ditambahkan dengan bunga Wesel-nya, yaitu 2.090.000. Nah, ini terkait dengan bunga Wesel gitu ya, perhitungan bunga Wesel atau perhitungan berapa sih total yang harus dibayarkan si perusahaan kepada si perusahaan peminjam gitu ya, pemberi pinjaman gitu. Nah, ini terkait dengan perhitungan bunga Wesel. Nah, ini untuk piutang Wesel terkait dengan penjualan. Ini pencatatan penjualan secara kredit ya dengan menggunakan piutang. Jadi kalau misalkan ada transaksi penjualan secara kredit dan ternyata penjualan secara kreditnya itu menggunakan piutang Wesel gitu ya, yang dicatat terlebih dahulu pasti piutang Wesel. Dan yang dicatat setelahnya adalah penjualan barang dagang. Jadi piutang Wesel pada penjualan barang dagang. Piutang Wesel kalau bertambah selalu dikredit, tapi kalau penjualan bertambah atau berkurangnya tergantung dari transaksinya gitu ya. Di sini kebetulan penjualannya di kredit gitu ya, karena penjualannya dilakukan dengan piutang Wesel. Nah, ini kalau misalkan sudah dilunasi piutang Weselnya. Jadi yang dicatat adalah kas, piutang Wesel, dan juga pendapatan bunga. Kas pada piutang Wesel dan pendapatan bunga. Karena apa? Ketika kita melakukan piutang Wesel selalu ada bunga di belakangnya gitu ya. Nah, ini yang nyatat adalah si penerima pelunasan gitu ya. Jadi kasnya dia bertambah, piutang Weselnya dia berkurang, dan pendapatan bunganya dia bertambah. Pendapatan selalu akan bertambah di kredit. Itu ya. Kemudian mungkin berlanjut pada ini Wesel dari pemberian pinjaman. Jadi Wesel itu macam-macam, nggak hanya terkait dengan barang dagang, tapi juga terkait dengan pinjaman. Jadi pinjaman itu tidak hanya dalam bentuk barang, tapi juga dalam bentuk uang, gitu ya. Jadi kalau di sini dari judulnya piutang Wesel dari pemberian pinjaman berarti sejumlah uang yang dipinjamkan. Bisa uang tunai, bisa uang di cek, bisa uang secara transfer dan lain-lain. Gitu. Nah, ini yang memberikan pinjaman mencatatnya sebagai piutang Wesel pada kas. Karena apa? Kasnya dia berkurang. Pinjaman yang diberikan berupa uang tunai, maka mengurangi kasnya perusahaan. Nah, di sini ketika pemberi pinjaman mendapatkan pelunasan, tetap kasnya dia bertambah, piutang Weselnya dia berkurang, dan pendapatan bunganya dia bertambah. Gitu. Nah, di sini piutang Wesel dari perubahan piutang usaha. Nah, sebelum kita belajar piutang Wesel, sebetulnya kita belajar yang namanya piutang usaha. Jadi piutang usaha itu biasanya teman-teman kalau masih ingat, lebih familiar dengan tenornya yang dia terapkan. Misalkan 10, 30, and 30 gitu ya. Ketika bayarnya di rentang 10 hari setelah tanggal transaksi, maka mendapatkan diskon 30%. Dan tenor pembayarannya sampai dengan 30 hari. Nah, biasanya piutang usaha seperti itu. Akan ada potongan ketika
sesuai dengan tanggal apa ya namanya ya, perjanjian di awal, tapi jatuh temponya akan lebih lama dari perjanjian untuk tenor gitu. Jadi tenor yang awal itu hanya untuk harga spesial atau potongan tertentu yang bisa diberikan oleh perusahaan si penjual barangnya gitu ya. Untuk piutang usaha seperti itu. Jadi piutang usaha ini tidak ada yang namanya bunga-bungaan gitu ya. Jadi yang ada bunganya adalah lebih ke piutang wesel. Piutang usaha itu ada bunganya ketika ada satu dan lain hal. Jadi dari kesepakatan kedua belah pihak dan ketika, ada hal-hal di luar, dari keinginan kedua belah pihak gitu ya, misalnya ada nunggak dan lain sebagainya. Kalau piutang wesel kan sudah dijelaskan di awal pasti ada bunga dan ada hitam di atas putih. Jadi, lebih menjelaskan terkait dengan transaksi dari piutang wesel tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan piutang usaha yang sudah diperjanjikan itu tidak dapat lunasi dengan tepat waktu gitu ya, sesuai dengan tenor yang diberikan, bisa kita ubah yang namanya menjadi piutang wesel. Jadi kalau merubahnya gitu ya, ada hal-hal yang bisa dicatat gitu ya. Jadi kita harus melakukan apa namanya ya, penyesuaian di jurnalnya kita. Jadi perubahan-perubahan seperti ini harus kita catat. Jadi untuk jurnalnya piutang wesel pada piutang usaha. Di sini dilakukan justifikasi yaitu pelunasan piutang usaha dengan piutang wesel. Belum benar-benar melunasi gitu ya, belum benar-benar membayar yang 2 juta itu. Cuman istilahnya di sini adalah dilukir gitu ya, dirubah. Jadi yang pertamanya piutang usaha diubah menjadi piutang wesel. Nah, di sini ketika sudah dilunasi ya, tentunya kalau yang namanya piutang wesel pasti nanti akan mendapatkan pendapatan bunga. Kasnya bertambah, piutang weselnya berkurang, pendapatan bunganya bertambah. Nah, ini ada yang namanya piutang wesel tidak dapat ditagih. Nah, salah satu resiko ketika perusahaan menerapkan piutang maka, salah satu resiko yang mungkin terjadi adalah yang namanya gagal bayar atau piutang wesel tersebut tidak dapat tertagih atau tidak dapat ditagih, atau biasanya perusahaannya menyatakan bangkrut sehingga tidak bisa membayar piutang wesel. Sehingga kita harus menjustifikasi bahwa ada transaksi piutang weselnya kita yang tidak dapat ditagih, seperti itu. Pencatatannya seperti ini, piutang wesel pada penjualan barang dagang yang sudah kita catat di transaksi awal tentunya ya. Nah, ketika tidak dapat ditagih padahal sudah jatuh tempo, ya kita harus tetap mencatat ya. Jadi kita ubah dululah dari piutang usaha ke piutang wesel gitu ya. Pengalihan status dari piutang wesel, oke, dialihkan, diubah lagi dari piutang wesel ke piutang usaha. Dan juga di sini mencantumkan pendapatan bunga, gitu. Jadi tidak langsung kita justifikasi bahwa itu tidak dapat ditagih, jadi kita ubah. Jadi, perubahan itu untuk, memudahkan kita agar transaksi tetap balance ya di jurnalnya, di neracanya kita, dan juga di buku besar dan lain-lain. Jadi istilahnya kita lukir-lukir dulu, asumsinya bahwa perusahaan tetap optimis bahwa piutang tersebut masih dapat dibayarkan. Cuman kalau memang benar-benar tidak dapat dibayarkan, berarti kita harus memasukkan yang namanya cadangan, kerugian piutang, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya pendiskontoan piutang wesel di sini. Jadi penjualan piutang wesel sebelum jatuh tempo dinamakan pendiskontoan piutang wesel. Jadi di sini ketika perusahaan itu perusahaan A dan B gitu ya, perusahaan A yang memberikan pinjaman, perusahaan B yang minjem. Ternyata pada saat jatuh tempo atau misalkan perusahaan A sudah terlalu butuh uang, tapi perusahaan B belum punya uang, padahal belum juga jatuh tempo sebetulnya. Nah, ketika perusahaan A ingin menjual dan diperbolehkan oleh perusahaan B, maka penjualan piutang tersebut namanya diskonto atau pendiskontoan. Biasanya harga jual wesel tersebut lebih rendah karena perusahaan A memang
butuh uang gitu ya, lagi BU gitu ya. Jadi butuh uang lebih cepat karena mungkin kegiatan operasional perusahaan yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi di sini, ada pihak ketiga, biasanya pihak perbankan yang bisa membantu terkait dengan kasus ini. Jadi dijual ke pihak perbankan untuk piutangnya, gitu. Dan pastinya, maunya perusahaan ya lebih rendah ya daripada, piutang yang ada karena, ya pastinya orang pengen untung gitu ya, jadi perusahaan atau perbankannya inginnya harga yang lebih murah. Jadi piutang wesel pada penjualan barang dagang di sini untuk pencatatan awalnya. Nah, untuk penghitungan wesel diskontonya adalah awalnya kan wesel yang jatuh tempo kan 5.150.000 nih. Karena didiskonto ya sehingga menjadi 5.059.000. Harganya akan lebih murah daripada wesel yang sesungguhnya gitu ya. Wesel yang sesungguhnya 5.150.000 ini tentunya nilai nominal wesel yang sudah ditambahkan dengan bunga wesel. Nah, jangan lupa untuk menentukan wesel diskontonya dikurangi dengan nilai diskontonya. Nah, nilai diskontonya dapat dari mana? Dari soal tadi sudah dijelaskan bahwa ada yang namanya prosentase diskonto, kemudian periodenya gitu ya. Nah, di sini saya buka lagi. Jadi di sini jangka waktunya adalah 30 ya. Karena memang kurang 30 hari lagi dari semua apa namanya tenornya. Jadi kan sebetulnya jangka waktunya 60 hari. Ternyata masih 30 hari, itu si perusahaan yang memberikan pinjaman, dalam hal ini PT Gema Citra, udah butuh uang banget nih. Jadi, piutang yang dimiliki oleh PT Multiwasesa ini, utang yang dimiliki oleh PT Multiwisesa ini dijual ke Bank Buana Mandiri. Padahal masih ada 30 hari lagi tenor, atau jangka waktu untuk PT Multi melunasi, gitu ya. Nah, tapi karena Gema Citra sudah banget-banget butuh uang, jadi minta tolong Buana Mandiri untuk membelilah istilahnya piutang wesel tersebut. Nah, diskontonya ada 21%, Pak, dikalikan dengan jangka waktu sisanya ya, sisanya adalah 30 hari ini, dikalikan 360 hari, dan dikalikan dengan wesel total tadi, wesel nilainya bener-bener wesel awal tadi. Nah, nilai diskontonya ternyata sekitar 90.000 something gitu ya. Sehingga harga yang akan dibayarkan oleh perbankan itu sendiri adalah 5.059.000 sekian. Nah, ini adalah lebih murah ya daripada jumlah piutang wesel sesungguhnya atau sebelumnya gitu. Jadi di sini PT Gema Citra mendapatkankah sejumlah ini yang dibayarkan oleh perbankan. Nah, untuk piutang weselnya ya memang nominalnya awalnya adalah 5 juta gitu ya. Jadi pendapatan bunganya dari diskonto tadi. Sorry dari sisanya tadi ya. 5.9.875. Sesungguhnya kan pendapatan bunganya nggak sekian, kalau misalnya bisa nunggu si Wisesa ini untuk melunasi. Tapi karena memang sudah banget-banget butuh uang, jadi pendapatan bunganya cuma sedikit. Gitu. Apalagi ya, penilaian dan pelaporan piutang setelah usaha serta piutang wesel. Nah, mungkin ini nggak tahu ya keluar apa enggak ya. Tapi mostly yang dikeluarkan itu piutang dagang yang ada tenor-tenornya itu, yang biasanya 10/30, N30 itu ya. Atau yang biasanya ada bunga weselnya atau yang diskonto tadi. Gitu.
Jadi di tanggal 4 Desember itu karena ada pembelian berarti kita membentuk harga baru. Tapi kalau kasusnya kayak di tanggal 5 Desember ini gitu ya. Tanggal 5 Desember ini kita ada penjualan sebesar 300 unit. Jadi kita ambil dari saldonya kita yang 500 unit ini, kita taruh sini 300. Kemudian kita tuliskan di saldo kita. Ternyata 500 dikurangi 300 kan otomatis 200. Kita punya saldo 200. Nah, untuk harganya kita menggunakan harga yang terakhir. Kalau untuk penjualan kita menggunakan harga yang terakhir. Jadi kita langsung comot nih harga terbarunya kita, 508 diletakkan di biaya ini atau harga per unitnya. Kemudian untuk nilainya tinggal teman-teman sesuaikan saja unit dikalikan biaya pun begitu dengan yang ada di saldo. Harga yang kita gunakan adalah harga yang terakhir, 200 dikalikan 508 ditaruh di nilai. Ketika ada pembelian berarti kita langsung mencatatnya di kolom masuk ini, entah itu unit biaya maupun nilai gitu ya. Untuk di saldonya kita langsung menambahkan seperti yang tadi caranya. Jadi 200 di saldo akhirnya kita tanggal sebelumnya, ditambahkan dengan pembeliannya kita 300 di sini. Kemudian kita taruh nih di saldo. Dan nilainya ditambahkan ya, nilai yang ada di saldo, kita tanggal sebelumnya, ditambahkan dengan nilai dari pembelian kita. Baru kita taruh sini. Nah, untuk harga barunya adalah nilai dibagi dengan unit. Teman-teman bisa taruh di biaya. Seperti itu repetition di harga rata-rata. Kayak gitu ya, tinggal diulang-ulang lagi gitu. Jadi kalau menurut saya yang paling simpel itu malah metode rata-rata. Jadi kita bisa melebur harga menjadi satu untuk pembelian dan kita bisa mengambil harga yang terakhir di penjualan. Gitu untuk metode rata-rata. Gimana teman-teman? Ada yang mau didiskusikan? Jadi gampang banget ya untuk perhitungan di persediaan barang dagang ini. Cuman mungkin teman-teman itu lamanya dibuat tabelnya, gitu-gitu aja sih. Aku mau tanya, Karena kan kolomnya banyak ya, jadi harus nulis. kalau misal tadi kayak barang-barang seperti makanan, kemudian barang-barang seperti fashion yang cyclical, menggunakan metode rata-rata ini bisa nggak, Bu? Atau gimana? Ini kalau menurut saya ya, untuk metode rata-rata ini terkait dengan pencatatan yang dipakai aja sih di perusahaannya. Bisa aja pakai misalkan produk makanan juga bisa pakai ini, produk fashion juga bisa pakai ini. Cuman memang harus produk yang sejenis gitu ya. Otomatis kalau produknya satu bisa menggunakan metode rata-rata. Misalkan Yuda jualan baju blus aja, semuanya blus. Nggak ada yang jual yang lain-lain. Mungkin menggunakan satu metode rata-rata ini bisa. Karena apa? Di sini asumsinya adalah harganya dilebur jadi satu. Kalau misalkan Yuda ada produk sendal, ada sepatu, itu kan kita nggak bisa melebur harganya menjadi satu ya. Jadi harus ada pencatatan sendiri-sendiri, ini produknya ini, produknya ini, produknya ini, seperti itu. Karena apa? Terkait dengan harga yang dijadikan satu. Kalau misalkan Vivo, Livo tadi kan harganya sendiri-sendiri ya. Kita ngikut harga yang terupdate gitu ya. Kalau ini kan kita ikut harga yang terbaru yang kita buat sendiri. Seperti itu. Nah, di metode rata-rata ini pastinya dia memperhitungkan adanya inflasi dan lain-lain. Karena apa? Harganya terus update. Jadi nggak hanya memperhitungkan harga yang baru kita dapatkan atau harga yang baru kita beli dari si pemasoknya kita atau dari si agennya kita gitu. Jadi yang bikin berbeda di sini adalah harganya yang terus update. Kalau kita menggunakan Vivo, Livo tadi kan kita menggunakan harga yang dari sana memang gitu. Ya, paham, Bu, paham. Gitu ya. Ya. Jadi untuk 3 metode ini sebetulnya sangat gampang, cuman teman-teman memang mungkin agak ribetnya dibuat kolomnya. Gitu aja sih. Ya, cuman memang langkah-langkahnya harus benar-benar hati-hati gitu ya, karena pencatatannya kalau kayak Vivo, Livo itu kan diulang lagi. Yang tadinya sudah dicatat di saldo tanggal sebelumnya, kita catat dulu di tanggal yang terbaru. Karena supaya tahu saldo akhirnya
apa namanya, periode sebelumnya itu berapa, gitu.